Akhirnya, pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Reformasi yang ditunggu, pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah sudah di depan mata. Lantas, kapan akan direalisasikannya? Berikut kita ulas videonya beserta dengan bocoran terbaru terkait dengan kenaikan gaji pensiun di tahun 2025. Update pada Kamis 13 Maret 2025 pada pagi hari ini. Pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah serta bocoran kenaikan gaji pensiunan di tahun 2025, dua topik ini tentu menjadi kabar yang menarik bagi kita semua terkait dengan harapan kelangsungan kesejahteraan bagi para pensiunan. Pada tahun ini, di tahun 2025, diprediksi akan menjadi tahun yang bersejarah bagi para pensiunan di Indonesia. Pasalnya, ada beberapa kabar gembira yang akan menghampiri para pensiunan di tahun 2025, yang mana baru saja para pensiunan mendapatkan kabar gembira pertama terkait dengan pencairan THR yang akan dilakukan oleh pemerintah 2 minggu sebelum Lebaran, tepatnya di tanggal 17 Maret tahun 2025. Dan tak hanya itu, kabar gembira selanjutnya juga pemerintah juga telah menyiapkan gaji ke-13 yang juga akan dicairkan nantinya pada bulan Juni 2025. Tak sampai di sana, pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji bagi para PNS, tentu juga menjadi harapan semua bagi para pensiunan. Dan kabar gembira selanjutnya adalah pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pensiunan. Pasalnya, pemerintah saat ini sedang menggodok reformasi besar-besaran dalam sistem dana pensiun dan kesejahteraan ASN. Bocoran menyebutkan pesangon pensiun bisa mencapai 1 miliar rupiah. Lantas apa saja yang akan berubah sehingga para pensiunan bisa mendapatkan 1 miliar rupiah? Selama ini, skema pensiun yang masih berlaku saat ini adalah menggunakan sistem PSU Go, di mana pembayaran pensiun sepenuhnya bertanggung atau tergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Sistem ini tidak hanya membebani negara hingga 121 triliun per tahun, tetapi juga dianggap tidak berkelanjutan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bahkan mengungkapkan bahwa pengelolaan dana pensiun saat ini masih jauh dari optimal. Contohnya, investasi yang dilakukan PT Taspen dan PT Asabri cenderung konservatif dengan keuntungan minimal. Akibatnya, dana pensiun ASN, TNI dan Polri seringkali membutuhkan bantuan APBN. Lantas kenapa skema pensiun ini harus dirubah? Nah, dengan semakin banyaknya pensiunan, setiap tahunnya para pensiun selalu bertambah, sehingga menjadi beban bagi APBN. Beban APBN akan terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, iuran yang di sektor ASN sebesar 4,75% dari pendapatan dinilai tidak seimbang dengan manfaat besar yang diterima. Untuk itu, pemerintah melihat perlunya transformasi menuju sistem yang lebih mandiri dan adil. Salah satunya adalah mencontoh negara-negara tetangga yang sudah menerapkan fully funded skema. Nah, jadi ternyata beberapa negara tetangga itu sudah menerapkan sistem fully funded ya. Sistem fully funded ini dikenal juga dengan sistem pesangon. Jadi setelah Bapak Ibu pesangon, Bapak Ibu akan mendapatkan jumlah uang yang besar, sama kayak perusahaan-perusahaan swasta ya, sehingga tidak lagi mendapatkan uang bulanan. Tentunya dengan skema pensiun yang seperti ini menjadi kekhawatiran juga. Apakah dengan diberikannya uang besar di akhir masa pensiun, Bapak Ibu bisa mengelolanya dengan baik? Apabila tidak bisa mengelola dengan baik, tentu uang itu akan cepat habis dan masa pensiun bukannya malah
sejahtera jadi sengsara karena tidak pandai mengelola keuangan. Nah, terus apa saja yang baru di tahun 2025 ini? Pemerintah saat ini tengah mengkaji dua opsi besar untuk menggantikan sistem lama. Yang pertama, skema fully funded. Nah, ini dua opsi besar untuk menggantikan skema lama. Yang pertama adalah skema fully funded. Dalam sistem ini, ASN dan pemerintah akan berbagi tanggung jawab dalam membayar iuran pensiun. Skema fully funded ini memiliki dua keuntungan. Yang pertama, pensiunan ASN bisa menikmati manfaat lebih besar. Kedua, pesangon sekaligus hingga 1 miliar rupiah. Jadi di akhir masa jabatan Bapak Ibu akan mendapatkan pesangon hingga 1 miliar rupiah. Atau, nah ini ada pilihan lagi, atau pensiun bulanan hingga 20 juta bagi ASN dengan jabatan tinggi. Jadi bisa mendapatkan pensiun pesangon hingga 1 miliar atau pensiun bulanan hingga 20 juta bagi ASN dengan jabatan tinggi. Yang kedua, opsi kedua di tahun 2025 ini adalah pengelolaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah mempertimbangkan mengalihkan pengelolaan dana pensiun ASN ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan tata kelola yang lebih profesional, dana pensiun diharapkan bisa menghasilkan keuntungan investasi jangka panjang yang signifikan. Nah, pesangon besar hingga 1 miliar ini memiliki tantangan lebih berat. Meski menjanjikan, pesangon besar 1 miliar ini memiliki kekhawatiran. Salah satunya adalah pencairan dana pensiun dalam jumlah besar sekaligus yang berisiko jika penerima tidak bijak dalam pengelolaannya. Sudah banyak contoh bahwa ada beberapa masyarakat yang mendapatkan ganti rugi, contohnya ganti rugi lahan, kemudian mendapatkan dana miliaran rupiah, beli mobil, beli rumah, dan sebagainya, tidak bijak mengelola keuangan sehingga lama-lama duitnya habis. Dan bingung untuk melangsungkan kehidupannya. Apakah mau kerja apa? Nah, itu yang terjadi kalau kita tidak pandai mengelola keuangan. Nah, tidak hanya untuk ASN. Nah, selain itu, pencairan dana pensiun dalam jumlah besar sekaligus yang berisiko jika penerima tidak bijak dalam pengelolaannya. Selain itu, ASN harus siap dengan kemungkinan peningkatan iuran. Namun, pemerintah optimis bahwa manfaat yang akan diterima akan jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan ini. Tak hanya itu, reformasi ini juga akan memperluas program dana pensiun ke pekerja informal. Dengan iuran hanya 3% dari upah minimum, pekerja informal kini bisa merasakan manfaat pensiun. Langkah ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dana pensiun yang dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu pendorong utama investasi jangka panjang di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ASN melalui dana pensiun. Pemerintah juga berencana melakukan kenaikan gaji di tahun 2025 ini. Kenaikan gaji bagi PNS tentu juga memberikan dampak kepada pensiunan, yang mana di tahun 2024, ketika PNS mendapatkan kenaikan gaji, pensiunan pun ikut mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2024. Nah, lantas bagaimana dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini? Tentu kita masih menantikan informasi terbarunya dari pemerintah terkait dengan kapan kenaikan gaji ini akan segera dirilis peraturannya dan kapan mulai akan diberlakukan. Pantau terus berita selengkapnya.